Halo teman-teman semua, kali ini kita akan coba bikin project create, read, update, delete untuk update daftar mahasiswa ya. Nah di sini ada form, kita diminta untuk ngisi data. Nanti selain kita bisa ngisi data, kita juga bisa edit dan delete datanya. Misalnya saya mau nambah mahasiswa baru, namanya Ayu. Nanti akan auto ketambah, walaupun kita nggak nginputin NIM-nya, tapi dia akan auto ada ya, karena kita pakai auto increment juga di dalam database-nya. Terus kita juga bisa edit, misalnya Ayu ini mau diganti jadi ada tambahannya nih, H gitu. Terus kita save, itu juga akan auto keubah ya perubahannya. Kita juga bisa delete datanya, misalnya mau delete yang Ayu H ini, nanti dia akan auto ke delete, dan kita juga bisa nambahin data baru. Untuk bikinnya gimana nih? Untuk bikinnya nanti saya akan pakai Vue.js sebagai front end, terus untuk database-nya itu pakai MySQL, dan untuk servernya nanti saya akan bikin pakai Express.js. Jadi make sure teman-teman bisa download dulu nih apa aja yang perlu disiapin, ada SAM, terus teman-teman juga perlu bikin database-nya dulu ya, dan kita akan coba bikin koneksinya di dalam server.js. Oke, jadi di sini saya udah install SAM atau exam, dan saya akan run MySQL dan Apache Web Server. Jadi klik start aja untuk duanya. Dan kalau kita udah start dan udah hijau ya, nanti kita bisa akses localhost my admin nih. Localhost php my admin. Nah, di sini saya akan coba bikin database-nya ya. Database-nya namanya itu bebas, tapi saya akan coba bikin pakai nama, klik ini ya, baru. Terus nama database-nya misalnya kampus, lalu kita bisa klik buat, dan untuk nama tabelnya saya akan kasih nama tabel mahasiswa. Ntar ya, ini ada, tadi namanya adalah kampus ya. Nah, di kampus sendiri kita bisa masukin nama tabel mahasiswa dan jumlah kolomnya, karena tadi saya demoin cuma ada NIM sama nama, jadi saya akan masukin jumlah kolom 2. Oke, di sini kita bisa masukin NIM. NIM-nya bisa diisi pakai INT, terus ada nama. Nama ini tipe datanya adalah varchar, dan kita bisa masukin karakternya maksimum misalnya 100 karakter, dan NIM ini 11 misalnya. Terus kita akan bikin dia auto increment ya. Kalau auto increment dia basically akan jadi primary key. Oke, setelah itu kita bisa simpan. Nanti datanya ada 2 ya, NIM sama nama. Nah, kalau udah kayak gini, nanti kita akan coba koneksiin ke server. By the way, kita juga bisa nambahin dummy data. Nah, misalnya di sini ada Mareta, kirim. Nah, nanti dia secara structure akan jadi tipe data yang kayak gini ya. NIM-nya karena di auto increment jadi kayak 1 defaultnya. Terus walaupun kita tadi tinggal isi, tapi dia akan auto keisi. Terus ada Mareta gitu. Nah, setelah kita bisa create database dan tabelnya beserta fieldnya juga, kita juga bisa go ke terminal. Jadi kita akan setup beberapa macam ya. Nanti saya akan bikin projectnya itu dalam sebuah folder baru. Jadi saya akan taruh di mungkin dalam downloads, dan saya akan bikin folder baru namanya tugas CRUD gitu misalnya. Nah, nama foldernya bebas, teman-teman bisa sesuaiin. Kalau saya tadi namanya tugas CRUD, jadi nanti saya akan pergi ke folder tugas CRUD, dan kita akan setup atau install npm init y ya. Oke, kita coba lihat di dalam tugas CRUD sekarang udah ada file package.json. Nanti kita akan bikin satu file baru namanya server. Jadi kita akan pakai command touch server.js. Kayak gini. Kalau kita lihat, sekarang udah ada 2 file, ada package.json sama server.js. Oke, kita coba buka dulu ya untuk code-nya.
Nah, di sini saya akan new window, terus saya akan open. Tadi di downloads, terus ada tugas CRUD ya namanya. Nah, yang ini kita lihat ternyata udah ada dua file ya, package.json sama server.js. Dan nanti kita akan coba ulik yang ada di server.js yang ada di sini. Tapi sebelum itu, saya nanti akan install beberapa dependencies. Yang pertama ada Express, Course, terus ada juga satunya itu MySQL. Jadi di dalam tugas CRUD saya akan execute npm i ada Express sama MySQL. Kayak gini ya. Dan klik enter aja. Nanti akan menginstal beberapa dependencies yang kita butuhkan. Untuk server JS-nya, nanti saya akan coba code dari koneksi database sampai nanti juga integrasi front-end-nya. Oke, kita coba ya dari define express dulu karena kita akan pakai express JS. Jadi const express sama dengan require express. Oke, di sini kita udah panggil ya const express sama dengan require express dan kita akan panggil juga MySQL-nya. MySQL sama dengan require MySQL. Oh ya, ini saya pakai AI, jadi dia akan otomatis ngasih suggestion ya. Terus kita bisa juga const body parser, require body parser. Dan jangan lupa course juga, karena course itu nanti kan antara backend sama frontend itu beda path-nya, URL-nya. Jadi kita perlu pakai course ya, atau tadi udah install course juga. Terus kita bisa lanjut const app sama dengan express. Saya panggil. Oke, kalau udah nanti bisa app.use course-nya dulu, terus nanti bisa app.use body parser-nya .json. Lalu kita bisa bikin koneksi DB-nya ya. Const DB sama dengan MySQL, create connection, dan kita bisa isi hostnya apa, username-nya apa, password-nya apa, dan lain-lain. Kita bisa sesuaikan ya dengan nama atau dengan konfigurasi database kita. Tadi saya localhost, terus ada database-nya juga namanya tadi kampus. Terus ada passwordnya di saya nggak ada, jadi passwordnya bisa dikosongin. Dan kebetulan karena saya pakai Mac, jadi saya perlu socket pad. Socket pad-nya ini saya akan ngambil dari file path yang ada di MySQL saya yang udah diinstal. Nah, oke, kalau di saya tuh perlu socket pad, dan ini path ke MySQL socketnya itu di application some files for MySQL.sock ya ada di sini. Jadi kalau tanpa socket pad itu di saya nggak bisa. Jadi kalau teman-teman misalnya tanpa socket pun harusnya kalau misalnya aman-aman aja itu bisa di remove ya. Kalau di saya perlu pakai socket pad. Oke, jadi untuk code-nya, ini saya udah bikin ada DB Connect ya. Jadi kalau misalnya koneksinya itu gagal, nanti dia akan munculin error. Tapi kalau misalnya berhasil, nanti akan munculin connected to database. Nah, kalau udah, nanti bisa dilengkapi nih untuk beberapa metodenya. Kayak misalnya get all data, kita bisa get API mahasiswa. Terus nanti untuk comment SQL-nya bisa pakai select bintang from mahasiswa. Terus bisa disesuaikan aja ya. Terus ada misalnya mau nambah data mahasiswa baru, itu bisa pakai insert into mahasiswa, dan untuk update-nya itu bisa pakai comment update mahasiswa, set nama, dan name-nya ya. Terus ada delete-nya juga. Delete itu juga sama. Kita bisa bikin metode untuk delete itu pakai, of course, pakai delete from mahasiswa. Terus untuk listennya, untuk servernya itu kita akan running di port 8000 ya. Teman-teman bisa adjust juga, nggak mesti 8000, bisa angka yang lain. Nah, kali ini kita coba run servernya ya. Cara runnya gimana nih? Cara runnya teman-teman cukup pakai command node server.js seperti ini.
Nah, sekarang udah berhasil nih, server is running on port 8000. Jadi servernya sekarang udah running dan udah connect ke database ya. Ini untuk servernya. Kalau untuk front end-nya gimana nih? Untuk front end-nya itu saya akan pakai Vue. Jadi saya akan install Vue-nya ya. Untuk komennya itu bisa pakai npx create Vue dan nanti nama projectnya atau nama direktorinya saya akan pakai direktori front end kayak gini. Oke, ini akan install Vue.js latest dan saya nggak perlu TypeScript, jadi cukup di no aja ya untuk sekarang. Oke, sekarang udah keinstall sebenarnya Vue-nya dan ini udah ada foldernya ya, front end di dalam sini. Dan saya akan pergi ke front end, folder front end di dalam tugas CRUD. Lalu saya akan npm install. Kita coba lihat dulu. Oke, ini udah berhasil. Sekarang kita coba run ya, front end-nya. Sebenarnya ini belum terintegrasi apapun, jadi kita baru bikin server sama front end doang, belum diintegrasiin antara front end sama back end-nya. Jadi kita coba dulu ya, untuk front end-nya gimana nih? npm run dev. Nah, nanti dia akan jalan di localhost 5173. Jadi ini portnya beda ya antara front end sama back end-nya. Kalau front end-nya itu di 5173, sedangkan back end-nya itu di localhost 8000. Makanya terjadi CORS dan untuk mengatasinya kita bisa pakai atau install CORS tadi ya. Oke, kita coba buka. Nah, ini Vue.js ya. Kita akan bikin tampilannya. Tapi karena waktunya terbatas nih, dan limit juga, jadi saya akan sediakan source code-nya untuk front end-nya. Oke, saya akan pergi ke app.vue dan kita akan main-main di sini ya untuk front end-nya. Oke, di sini ada template, daftar mahasiswa, terus ada form atau untuk inputnya ya. Terus kita juga sediain tabel untuk preview datanya dari database. Terus di sini tabelnya juga ada some actions such as edit, delete, dan save. Terus di sini saya pakai Axios, jadi di front end-nya juga perlu install ini guys, namanya Axios. Oke. Oke, sekarang udah ada Axios-nya. Jadi ini nanti kita akan bikin data structure, ada mahasiswa list, new mahasiswa kalau kita misalnya ada data mahasiswa baru, terus edit sama edit name-nya ya. Edit ID ini maksudnya adalah name. Jadi kita bisa kasih default null. Terus ada metodenya juga, ini fetch data itu untuk nampilin data-data mahasiswa yang ada di database-nya. Terus kita juga bisa lihat kalau misalnya mau nambah data mahasiswa baru, itu bisa add. Kita bikin metode namanya add mahasiswa, dan Axios kita akan panggil endpoint-nya itu di API mahasiswa. Terus ya teman-teman bisa kalau misalnya error itu tangkap pesan errornya. Sama begitu juga untuk proses yang lain ya, ada delete, ada edit. Oke, sorry tadi kepotong. Jadi karena emang saya pakai tools yang terbatas, jadi cuma 5 menit aja, jadi saya perlu record per 5 menit sekali gitu. Nah, untuk app view itu nanti bisa disesuaikan juga stylingnya, mau warna apa, mau layoutnya panjangnya seberapa, itu bisa di sini juga stylingnya. Nah, ini hasil preview dari project tadi ya. Ini udah ngambil dari database, jadi kita bisa adjust nih datanya. Nah, ini kita juga bisa nambahin data baru, tapi ini tampilannya kan nggak di tengah ya. Kita pengen tampilannya itu ada di tengah-tengah. Nah, sebenarnya teman-teman, ini bisa yang menyebabkan tampilan yang di tengah itu karena ada display grid dan ada column gitu. Nah, kita bisa remove display gridnya. Caranya adalah teman-teman pergi ke CSS-nya Vue aja. Di CSS ada main.css. Nah, di sini itu ada yang namanya app ya. Nah, ini nggak usah ada styling juga nggak apa-apa. Nanti dia auto di tengah gitu. Oke, nanti videonya akan di attach juga source code-nya di description ya. Karena deadline tugasnya itu jam 3 dan ini 10 menit lagi, jadi
Saya akhiri dulu. Kalau misalnya ada question, itu boleh drop di kolom komen.